Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini nggak begitu sehat, tapi oke, ya. Hari ini aku pilek teman-teman dan sedikit batuk dan benar-benar sangat sedih ya, takut nularin si Alicia. Dia lagi tidur di sini teman-teman. Aku pakai masker sebenarnya. Langsa banget teman-temannya sakit seperti ini ya, nggak ada yang nemenin teman-temannya. Hari ini mertua datang sebentar banget karena waktu itu dia beliin aku sendal tapi rusak waktu aku pakai di partinya Alisa kemarin itu ya. Terus dia hari ini kerja, terus selesai kerja dia keluar gantiin sendal, terus sudah diganti, terus dia langsung ke sini. Pas dia ke sini paling baru 10 menitan atau 15 menitan ya, aku habis gantiin Alicia baju karena dia gumoh itu muntah air susu ya. Kalau orang Jawa bilangnya gumoh teman-teman. Dan banyak banget ya, akunya yang nangis teman-teman. Aku teriak-teriak, aku nangis, aku telepon suamiku ya. Kayak nggak terima banget, nggak tahu kenapa ya teman-temannya. Aku tuh masih melo gitu ya teman-teman, masih pikirnya masih seperti itulah, gampang nangisan masih. Nah sekarang aku pasang maskernya ya teman-teman karena anakku udah hadap ke aku ya, aku nggak pengen dia ketularan. Nah aku pilek udah dari 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu sore itu aku udah kerasa, terus kemarin, terus hari ini yang lebih parahnya hari ini ya. Terus kemarin ada mertua sama adik ipar di sini, juga ada Eva di sini ya. Nah adik ipar mbak nyariin aku obat, namanya Parol ya, di Turki itu namanya Parol, mungkin kayak apa ya kalau di Indonesia kurang tahu, paracetamol mungkin ya. Nah itu katanya aman untuk menyusui. Nah sepertinya aku itu ketularan suamiku teman-teman. Suamiku itu sakit seperti ini sebelum acara Mauludan ya, sebelum acaranya si Alicia itu kan. Nah udah beberapa hari waktu itu juga aku udah milih tidur di ruang tamu ya, karena mungkin aku udah terbiasa tidur di ruang tamu semasa aku hamil gitu kan, yang karena aku risih sama suami di sana kan. Aku merasa terlalu banyak selimut, terus bantal ya. Suamiku itu kalau tidur itu harus meluk 3 bantal ya, nggak tahu kenapa. Terus selimutnya itu sekali selimutan 2 teman-teman ya. Waktu aku hamil juga kan terasa panas ya, jadi aku lebih memilih pindah ke ruang tamu gitu. Nah sekarang sama anakku juga kan, waktu dia sakit aku bawa anakku ke ruang tamu, aku di sofa, ada 2 sofa, anakku sofa sebelah sana, aku yang sini gitu. Kadang aku kelonin gitu teman-teman. Nah semalam aku pindah lagi ke sini padahal baru beberapa malam aku tidur di kamar ya. Nggak karuan teman-teman. Dan ya begini ya, punya bayi kecil di luar negeri ya, nggak ada tetangga yang bantu, ibaratnya nggak kayak di kampung teman-teman. Jadi momen-momen seperti ini itu benar-benar membuat kita jadi lebih melo teman-temannya, karena kebayang kalau di kampung ada tetangga setidaknya jagain anak misalnya gitu ya, ada ibu, ada kakak gitu pastinya.
hari ini dilalah ya teman-teman. Aku tuh pengen banget kerokan sebenarnya. Aku nanyain Mbak Eva mau main nggak, ternyata dia mager, jadi aduh nggak jadi deh kerokan. Terus tambah lagi suami waktu itu mau ngerokin aku ya, dan aku berharap suami juga bisa ngerokin kali ini ya, tapi ternyata malah malam ini dia berangkat pagi sampai sekarang belum pulang teman-teman. Sekarang udah sekitar jam 10 malam ya. Dia langsung pergi part time, dan kalau nggak salah dia bakal baru selesai kerja jam 12 malam teman-teman. Jadi aku benar-benar sendirian. Tapi tadi aku telepon pas Alisa muntah ya, muntah teman-teman, bukan gumoh biasa cuman dikit gini ya, itu muntah kayak wow gitu ya. Terus bajuku basah, baju dia basah, akunya yang nangis ya. Ya ampun, aku nggak kuat ternyata teman-teman. Aku yang biasa megang bayi ya, megang anak-anak, ternyata punya anak sendiri aku lemah teman-teman. Kayak aku nggak bisa ngelihat dia seperti itu teman-teman. Kayak aku takut banget gitu kenapa-napa gitu ya. Terus aku telepon suami sambil nangis ya. Terus suami bilang aku telepon ibu apa suruh datang kayak gitu. Aku bilang nggak usah, aku bilang gitu. Aku cuman pengen ngasih kamu tahu aja si Alisa, aku mau banyak banget dan aku takut, aku bilang gitu kan. Terus nggak tahu tiba-tiba malah mertua datang. Jadi ya aku pikir mertua ditelepon suami, tapi enggak katanya. Jadi seperti itu teman-teman ya, pengalaman punya bayi kecil di luar negeri itu seperti ini teman-teman. Kalau sakit itu terasa banget ya, dan aku itu takut banget sakitku itu menular ke anakku ya, tapi semoga aja sih enggak ya teman-teman. Dan hari ini dia benar-benar nangis terus ya, kayak tidur tapi bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis kayak gitu. Dan kalau dia nangis kadang kayak menjerit gitu teman-teman, dan jerit itu kadang tiba-tiba dia muntah gitu. Jadi aku nggak mau membiarkan dia jerit terlalu lama gitu ya. Begitu aku dengar dia nangis atau jerit, aku harus langsung angkat dia teman-teman. Kalau enggak dia bisa muntah, dan aku nggak tahu ya, kadang pokoknya menyedihkan teman-teman. Nih aku tuh minum parol ya, semoga sih besok aku udah sembuh teman-teman. Dan ya semoga nggak sampai nularin Alisa ya. Kasihan lah kalau bayi kecil harus ngalami seperti ini sih. Aku lebih baik aku aja ya, tapi tetap aja sedih, kayak khawatir banget teman-teman. Nah teman-teman, Alisa udah aku taruh sofa ya, baru saja dia muntah lagi, gumoh ya. Kalau dikit gumoh ya, tapi tadi yang aku nangis itu muntah teman-teman. Muntahnya muntah min susu gitu, banyak banget. Jadi aku kayak sedih banget gitu ya. Nah ini baru ganti lagi nih gumoh. Sehari itu bisa 10 kali mungkin ya, karena aku nggak mau dia berpakaian basah kan ya. Dan ini mau kasih kalian lihat juga sendalnya yang mertua ganti itu ya, seperti ini teman-teman, bagus ya. Nggak tahu, aku nggak nyangka secepat itu dia pergi untuk menggantinya. Dan selain aku sakit ini ya teman-teman, semasa aku hamil ya di trimester ketiga ini, bagian sini tuh sakit banget teman-teman. Nggak tahu kenapa, aku nggak merasa kesleo atau apa ya, tapi bagian sininya sakit banget. Waktu itu aku pengen dipijat sama Mbak Eva, tapi Mbak Eva katanya nggak tahu sendi-sendi seperti itu ya, mijet seperti itu, jadi aku nggak mijet. Nah pas hari Minggu kan kita acaranya
Alicia. Terus hari Seninnya aku bookingkan ke rumah sakit sama suamiku karena aku udah ngeluh dari awal. Aku takut aku nggak bisa gendong Alicia, aku bilang gitu kan. Aku nangisan teman-teman, maaf ya. Terus hari Seninnya aku diajak ke rumah sakit sama bapak mertua dan adik ipar. Aku ke rumah sakit, terus alhamdulillah dokternya agak bisa bahasa Inggris ya. Dia bilang katanya ini memang terjadi pada sebagian ibu hamil seperti itu katanya ya. Dan dia nyuruh aku beli seperti ini dan aku dibeliin seperti ini sama bapak mertua ya. Terima kasih bapak mertua. Dan ada juga gelnya. Nah ini harusnya aku pakai terus, tapi karena ya sedikit repot ya, karena misalnya aku kemana, misalnya aku di dapur cuci-cuci misalnya gitu ya. Terus kalau pas pegang Alisa untuk ganti baju atau apa juga kan ya rese ya. Jadi aku pakainya kalau pas bener-bener aku rasa free aja gitu ya, jadinya aku baru pakai. Jadi semoga ini cepat sembuh ya, mudah-mudahan. Ya udah lumayan sih, tapi dokter bilang katanya sebulan lagi aku harus periksa lagi teman-teman. Nah ini Alisianya lagi liatin aku ngomong, sehat-sehat ya nak. Dan pas mertua aku datang tadi, aku bilang sama mertua, karena mertua datang aku langsung nangis kan. Terus aku tanya, apa Muhammad telepon kamu? Aku bilang gitu. Dia bilang bukan gitu. Enggak katanya gitu. Dan aku nangis. Aku cerita sama mertua kalau Alicia throw up ya, maksudnya gumoh gitu, muntah ya. Dan mertua bilang katanya itu normal gitu, nggak usah takut, itu normal. Alisa termasuk sehat ya, alhamdulillah, walau alam lah, masya Allah, pokoknya anakku sehat emang. Katanya anaknya adik iparku itu lebih parah gumohnya gitu teman-teman, katanya bahkan dia nggak tidur katanya gitu. Jadi Alisa termasuk tidur dia, dan alhamdulillah emang pipinya gembil banget teman-teman, pokoknya gemes banget. Dan udah 2 hari ini aku nggak bisa cium ya, nggak berani cium pokoknya. Dan pokoknya lagi lucu banget teman-teman ya. Suatu hari semoga bisa nunjukin ke kalian ya, atau nanti aku tanya suami, mungkin setelah 40 hari mungkin aku bisa sharing ke kalian ya teman-teman. Jadi itu aja sharing santaiku malam ini ya. Dia udah manggil-manggil. Dan semoga ya bagi kalian para ibu yang baru menyusui, nah ini aku takut teman-teman. Sini sayang. Oh. Nah, ya. Kadang dia gitu teman-teman. Nah aku ya seperti itu ya sharingku ya teman-teman ya. Jadi gimana ya, menikah sama orang luar itu ya ada plus minusnya teman-teman di saat seperti ini ya. Benar-benar kangen keluarga, kangen kampung teman-teman ya. Dan aku juga nggak menuntut banyak untuk suamiku ya, karena dia juga kerja berat gitu ya. Jadi aku nggak pernah, awalnya sih aku sempat berpikiran dia mau bantu gitu ya, tapi aku ingat juga dia kerjanya berat, jadi aku nggak mengharap banyak lah. Ya udah, kita sama-sama kerja berat, aku khusus sama Alisa dan suamiku cari uangnya gitu ya. Jadi ya seperti ini kehidupan kita di Turki teman-teman ya. Semoga bagi kalian para ibu muda, atau maksud saya bagi kalian yang baru melahirkan ya, kuat-kuat semuanya. Dan aku juga semoga kuat, dan anakku juga sehat terus ya nak. Sehat terus pokoknya ya, bakal mengharukan lah teman-teman. Benar-benar berjuang sendiri di
negeri orang ya. Sayangnya apa, seorang mertua tetap beda teman-teman ya. Kita nggak bisa leluasa gitu kan ya, namanya orang ya, jangankan orang mertua ya, orang tua kita pun kadang berbeda pendapat atau apa gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya perjuangan seorang ibu ternyata seperti ini teman-teman. Jadi baru kerasa ya, dan alhamdulillah sih, semoga aku termasuk anak yang berbakti sama orang tua ya. Perasaanku selama ini aku selalu berbuat baik sama ibuku ya, perasaanku ya. Tapi ya memang keadaanku sekarang seperti ini, aku nggak kerja, jadi aku nggak banyak support keuangan seperti dulu ya. Waktu aku kerja aku berapapun aku kasih, apalagi waktu di Hongkong teman-teman. Jadi sekarang aku nggak pernah ngasih banyak-banyak ya, sebisaku dengan uang tabunganku sendiri ya teman-teman. Karena suami juga ya berjuang untuk kita di sini ya. Kayaknya dia udah pengen mimi lagi teman-teman. Jadi itu aja teman-teman ya, semoga menghibur, bermanfaat, informatif ya bagi kalian semuanya aja ya. Pokoknya semoga pokoknya thank you banget yang masih setia sama channelku. See you in the next video. Wassalam. Bye. Sehat-sehat ya semuanya, jaga kesehatan ya. Bye bye.